Semua ya senang lagi ya berjumpa dengan kalian semua untuk pertemuan pertama pada pelajaran agama ini. Kita tidak akan adakan meet, jadi Mister akan share secara garis besar materi pada satu semester ini, dan juga kalian juga belum mendapatkan buku, jadi Mister menjelaskan garis besar materi yang ada. Ya, nanti kalau ada perubahan kita akan bahas dalam pembelajaran kita ya. Nah, sebelumnya mari dulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Sekarang anak-anak-Mu akan belajar materi agama. Dalam semester ini mereka akan belajar tentang kepribadian Allah Roh Kudus. Dan tolong ya Bapak, biarlah anak-anak kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, pimpinlah terus akan anak-anak kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Buku kalian belum ada, jadi Mister menjelaskan secara garis besar dulu materinya, dan juga karena ini pertemuan yang pertama, jadi Mister kasih tahu dulu ya materinya itu seperti apa sih yang kita bahas selama semester ganjil ini, selama pembelajaran daring ini. Itu Mister akan jelaskan pada pertemuan ini ya, dan juga sebentar di akhir, karena Mister tidak akan menyelesaikan 2 jam pembelajaran ini dengan menjelaskan, tapi juga kalian akan mengerjakan tugas ya. Jadi kalian mengerjakan tugas, nanti Mister di akhir presentasi ini Mister akan sampaikan, dan juga Mister juga akan share file Word-nya supaya kalian ada tahu tugasnya apa. Oke? Mister jelaskan dulu ya mengenai gambaran umum materi semester 1. Ya. Oke. Ini gambaran materi untuk kelas 9 semester ganjil. Nanti Oke, ini ya. Nah, karena kita memakai buku yang dibuat oleh Sekolah Kalam Kudus, oleh Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Jadi seluruh Indonesia Sekolah Kalam Kudus memakai buku yang sama. Jadi untuk SMP kelas 7 itu membahas tentang Allah Bapa, itu kelas 7. Tapi kalian belum dapat ya. Nah, kelas 8 membahas mengenai Allah Anak atau Yesus Kristus, itu kan sudah dapat, bisa sudah jelaskan ketika kelas 8. Kemudian kelas 9 akan membahas mengenai Allah Roh Kudus, tentang pribadi Allah Roh Kudus. Jadi selama kalian SMP sebenarnya diharapkan untuk memahami kepribadian dalam Allah Tritunggal. Kayak gitu ya. Nah, untuk bab pertama yang dipelajari adalah mengenai Allah Roh Kudus. Nah, kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus seperti apa yang dimaksudkan? Ini berkaitannya dengan tugas yang bisa diberikan di akhir presentasi ini ataupun untuk mengisi jam pembelajaran pada hari ini. Kepribadian Roh Kudus. Nah, tentang yang berikutnya tentang keilahian Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal. Ya, yang berbicara mengenai apakah Roh Kudus adalah Allah? Ya, kayak gitu ya. Kemudian kita berbicara mengenai nama-nama lain yang dipakai untuk menjelaskan tentang Roh Kudus. Ya, itu nama-nama misalnya Roh Kebenaran, dan masih ada sebutan-sebutan lain atau nama-nama lain yang dipakai yang tertuju kepada Roh Kudus. Kemudian ada dosa terhadap Roh Kudus. Ya, ada dosa. Apa sih dosa itu? Nah, itu juga akan kalian cari dalam tugas hari ini. Ya, berdasarkan kisah di Alkitab. Ya, tentang dosa yang dilakukan terhadap Roh Kudus, itu bab 1. Nah, kalau ada yang bertanya mengenai bagian ini, nanti ketika kita mulai pelajaran membahas per poin baru kalian bertanya, tidak masalah ya. Nah, untuk berikutnya untuk bab 2 tentang pekerjaan Roh Kudus. Untuk apa sih tugas dari Roh Kudus itu, pekerjaan Roh Kudus? Nah, dibagi dalam beberapa bagian. Pekerjaan Roh Kudus dalam alam semesta apa? Itu akan dijelaskan. Kemudian di dalam Alkitab
apa sih penjelasan Alkitab tentang pekerjaan Roh Kudus ini? Itu yang perlu kita pelajari. Kemudian pekerjaan Roh Kudus dalam Kristus, artinya apa kaitan antara pekerjaan Roh Kudus dengan Yesus Kristus gitu ya? Oke. Kemudian pekerjaan Roh Kudus dalam pekabaran Injil ya. Tuhan Yesus memberikan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 tentang pekerjaan pekabaran Injil atau yang dikenal amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, ketika Injil diberitakan, banyak orang tentunya pemberita Injil yang membutuhkan bantuan atau pertolongan Allah dalam Roh Kudus untuk menghibur mereka, misalkan untuk menolong mereka ketika mereka mengalami kesulitan, untuk meluluhkan hati ataupun boleh dikatakan untuk membuka hati dari pendengar Injil itu. Kemudian apa sih pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Itu juga yang kita bahas pada bab 2 ini ya. Nah, yang terakhir kita cuma membahas 3 bab saja. Ada namanya baptisan Roh Kudus. Apa sih baptisan Roh Kudus itu? Apakah beda maknanya dengan misalkan baptisan sehari-hari yang kita buat ataupun baptisan yang biasa dilakukan oleh orang Kristen, dipercik atau diselam? Apakah sama atau gimana? Itu yang kita bahas. Artinya ya, kita bisa jelaskan tadi. Kemudian untuk apa sih adanya baptisan Roh Kudus itu? Tujuannya apa? Nah, apa hasil ketika orang sudah mendapat baptisan Roh Kudus? Nah, itu yang akan dijelaskan pada bab 3. Jadi itu saya gambaran secara umum mengenai materi ini. Nah, karena ini berbicara mengenai Roh Kudus, Mister akan memberikan kalian tugas. Ya, Mister akan memberikan kalian tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nah, ini di akhir nanti. Nah, ada 2 saja ya. Jadi Mister minta kalian mengerjakan di folio bergaris atau di buku tugas. Nanti tugas tersebut kalian foto dan post di postingan ini ya. Di postingan tugas ini yang Mister share video ini di Google Classroom, dan kalian kirim tugasnya di situ seperti yang sudah pernah dibuat di semester 2 ketika kalian kelas 8-nya. Yang pertama, tuliskan fakta-fakta yang Anda ketahui tentang Roh Kudus. Nah, ini untuk membuka pemikiran kalian supaya kalian tahu Roh Kudus itu apa sih. Nah, kalian bisa temukan fakta tersebut ketika kalian membuka Katekismus Heidelberg minggu ke-20. Ya. Ini berdasarkan Katekismus Heidelberg minggu ke-20. Ya, silakan dicari di internet. Apa sih bunyi daripada Katekismus Heidelberg minggu ke-20? Dia pertanyaan dan jawab berapa? Silakan kalian cari sendiri ya. Dan Mister berharap setelah kalian tahu apa faktanya tentang Roh Kudus apa, kalian hafalkan fakta tersebut, kalian pahami dan hafalkannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Nah, kemudian buatlah renungan sederhana mengenai bagian tersebut dalam kaitannya dengan mendukakan Roh Kudus. Ya, jadi baca dulu, pahami dulu kira-kira makna dari ayat tersebut, kemudian kalian buat renungan pribadi ya dari ayat tersebut. Nah, ini kerjakan di satu kertas yang sama atau di buku yang sama, dan hasilnya kalian foto, kirimkan kepada Mister dalam mengisi jam pelajaran agama pada saat ini. Jadi langsung dikirimkan ya setelah kalian selesai. Jadi Mister beri kalian waktu pengumpulan sampai pukul 14.30 ya. Sampai 14.30 sudah dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Jadi demikian saja yang Mister bisa sampaikan. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan juga memberkati Mister ya. Oke, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan menjelaskan tentang gambaran materi bagi anak-anak kami kelas 9.
baik basic maupun reguler, Engkau menolong biarlah anak-anak kami boleh paham yang akan hamba jelaskan, dan juga mereka boleh paham apa yang mereka kerjakan lewat tugas mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak kami, apa yang mereka hadapi, Engkau menolong mereka di masa remaja mereka Tuhan, jika mereka ada masalah, biarlah Engkau memberikan mereka jalan keluar dari setiap masalah mereka. Tolong juga orang tua mereka yang mungkin saat ini mengalami kesulitan karena corona Tuhan, Engkau memberi mereka jalan keluar dari setiap persoalan mereka, terutama keuangan mereka Tuhan, menolong Bapa. Dan juga ajar anak-anak kami untuk tahu bersyukur atas setiap kerja keras orang tua mereka. Engkau menolong dan biarlah anak-anak kami merespon ungkapan syukur tersebut dengan rajin belajar Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.